Kota Yogyakarta menawarkan berbagai macam keindahan dari setiap sudut kota dan kabupatennya. Salah satunya keindahan dari puncak gunung yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Berjarak 24 km dari titik 0 km kota Yogyakarta, berjarak 20 km dari ibu kota kabupaten, dan berjarak 4 km dari ibu kota kecamatan. Namun, di balik indahnya puncak gunung tersebut, konon tempat ini memiliki mitos dan nuansa sakral begitu kita menaiki puncak gunung. Puncak tersebut adalah puncak Gunung Api Purbang Langgeran. Letaknya di Ngelanggeran Wetan, Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Masyarakat sekitar Gunung Api Purbang Langgeran masih mempertahankan dan menjunjung tinggi adat istiadat dan melestarikan budaya, seperti bersih dusun atau rasulan yang diadakan 1 tahun sekali untuk mengucapkan syukur kepada Dewi Sri atas hasil panen yang melimpah. Selain budaya yang masih kental, di sekitar Gunung Api Purbang Langgeran ada beberapa hal yang menarik dan juga unik, seperti adanya tanaman obat dari pohon termas yang ditemukan tepat di sebelah timur sumber Kali Som. Masyarakat sekitar meyakini apabila meminum getahnya dapat menyembuhkan beberapa penyakit, antara lain liver, stroke, batu ginjal, paru-paru, dan lumpuh. Namun, tidak semua orang dapat mengambil tanaman ini, melainkan hanya dapat diambil oleh juru kunci. Pak Parti. Sekalian mau ini Pak, tanya-tanya tentang sejarah Gunung Api Purbang Langgeran. Yang pertama ini kan, ini Gunung Api Purbang kan dari purba namanya kan udah, harusnya terbentuknya lama ya Pak. Sejarah Gunung Api Purbang Langgeran itu bagaimana Pak? Nah, menurut sejarah dan menurut penelitian saking BMKG niku gunung ini dulunya pernah aktif sekitar 20 sampai 70 juta tahun yang lalu. 20 sampai 70 Untuk yang Riyen niku sing pucuke sing gunung anu mriko nggih. Namine Gunung Sikut. Gunung Sikut. Segara Kidul. Nah, niku dugi mriki niku pikulane cengklek. Nah, sing dugi mikul kayu jarak. Kayu jarak. Nah, jarak niku. Nah, terus dados enten Gunung Sikut ing sebelah mriko. Nggih. Mangke nek umpamane saking puncake mriko ketinggal. Ngoten niku sing kula ngertosi. Sejarah mitos niku enten sing simpang siur nggih Pak, sejarah mitos kan sing anoman membawa pucukan Gunung Merapi jatuh di sini terus tibalah jadi Gunung Api Purbang Langgeran iki. Nggih, kan sejarahnya kan nek menurut mitos kan niki riyen namine kan Dede Gunung Langgeran nggih. Riyen namine kan Gunung Wayang niki kan enten nami-nami wayang enten sing nginggil iku. Enten gunung-gununge niku enten Gunung Bagong, enten sing malah banyak nama-nama wayang iki. Nggih. Kan enten sing gununge bentuke kados bagong enten ngoten niku Mas.
tahun sekali. Sebelum memasuki kawasan Gunung Aping Langgeran, terdapat arca tanpa kepala yang ditemukan di atas puncak Gunung Api Purba, tepatnya di kawasan sekitar Songgua Putri di sisi timur Gunung Api Purba. Serta kepala yang berlapis emas masih tersimpan di Museum Sono Budoyo hingga saat ini. Terdapat juga beberapa jajaran gunung ketika kita akan menaiki puncak Gunung Api Purba Langgeran. Seperti Gunung Kelir, disebut dengan Gunung Kelir karena gunung tersebut menyerupai kelir dan dipercaya di tempat tersebut merupakan tempat tinggal dari Angkawijaya dan Punokawan. Selanjutnya terdapat Gunung Belincong, merupakan gunung yang berbentuk menyerupai sebuah lampu dalam penerangan di saat pagelaran wayang, dan sebagai penerangan atau lampu Angkawijaya saat berkumpul dengan Punokawan. Dan ada itu kan dia ndeleke anak kebo yang namanya Gugen itu anak kebo di ndeleke tadi iki mawon iki Apa dige ritual-ritual apa boten nek niki ngomong nggih apa nggih kados properti ngoten Oh, properti mawon. di sangar-sangar. Pada perjalanan menuju pos 2, kita akan ditemukan dengan cabang jalan. Jika kita mengambil belokan kanan, termasuk Gunung Bagong Sedamen. Kae pasang ini Untuk sejarah Gunung Bagong sendiri gimana? sejarahnya cuma dulunya itu mirip bagong, Mirip, bentuknya. oh mirip wayang Bagong iya. Dilihat dari sini sana kelihatan namakan Gunung Bagong karena bentuk gunungnya atau bentuk batunya itu seperti bagong. Oh, seperti Bagong. Oke, nah dilihat dari sisi barat sana nanti kan sudah kelihatan bentuknya. Jadi dilihat dari dinamakan Gunung Bagong karena dilihat dari jauh itu bentuknya seperti bagong. Ya, jadi di sebelah kiri saya ini merupakan kawah purba dari Gunung Api Langgeran sendiri. Untuk kawahnya ini berarti sudah nggak aktif ya Pak sekarang? Aktif sejak itu sekitaran 20 sampai 70 Tahun juta yang tahun lalu. yang lalu. Kan bentuknya kan Ini seperti kawah ya, cekungan ya. Terus hari bisa depan sini ini adalah penampakan dari puncak Bucu. Puncak Bucu, dan di sebelah sisi utara ada Gunung Lima Jari. Di sisi timur ada puncak Kampung Pitu.
Jika kita mengambil belokan kanan, maka kita akan diarahkan ke sumber Comberan. Konon, mata air ini tidak pernah kering dan memiliki khasiat untuk terlihat awet muda. Mitosnya, tempat ini dulunya kerap dijadikan tempat pemandian para bidadari. Bagi kita atau pendaki lainnya, jika ingin melihat seperti apa bentuk dari mata air Comberan ini, Di sini tempat sakral. Nggih. Wanita haid dilarang masuk sini. Jadi kalau ada wanita yang lagi haid itu tidak boleh masuk kawasan di Comberan ini. Untuk larangan selain perempuan haid, itu mohon Pak. Nggak ada kayak Nggak ada. Jadi cuma perempuan haid aja ya Pak. sama yang jangan berbicara kotor. Oh, kotor. Berarti ini memang sumber mata air yang disucikan sekali. Yuk, lanjut kita masuk ke sumber mata air Comberan. bagi kita atau pendaki lainnya, jika ingin melihat seperti apa bentuk dari mata air Comberan ini, harus melewati jalan yang cukup curam dan terjal. Karena pijakannya yang dari batu dan terhimpit di antara dua batu besar. Namun tidak perlu khawatir dan kecewa karena tidak bisa melihat sumber air Comberan. Karena nantinya perjalanan kita akan terbayar dengan keindahan dan keaslian dari puncak Gunung Api Purbang Langgeran. Sesampainya di puncak, kita bisa mendirikan tenda atau menanti kedatangan dan keindahan dari terbit atau tenggelamnya matahari. Oke, jadi tadi sudah melihat isi dari sumber Comberan. Dalam sumber Comberan tersebut adalah sebuah kawasan yang sakral yang harus menjaga sikap dan perilaku. Lajeng gunung boten nunggu kali aturane wong iso. Aturane kok maksa kok dhewe mawon. Kok boten iso kok ngomong ya. Sebab sampean berpercaya kali nene wong iso. Wong sing iso muni niku akan ngomong muni. Ini pun yang ada pun weling, Iya, oke yang sama ini sing sesukeun Jadi kalau asal usulnya diparingi bagong itu nopo enten bagong ini akan niku tekan jalan tak berbagong ngetan niku supitan supinan jedul munggah tinggi itu memean gedung sing memean gedung wedah gedung kuwi ning gunung ya ning gedung tekan sumber tekan ceritane nyatane kula ngerti ning kula pitados mulane poso ae ten kula nglungklen kok sebenarnya kita waktunya basket story kan dari itu bapak tak apa itu orang itu dari bakong ke tempat nglungklen dan dari itu berarti gunung Bayang gunung wetane gunung Bayang itu ana nglungklen ana benconge Bencong itu wonten gunungane wayang. Wayangan nggih. Lha nika sampean pun lembung lho. Mpun Ning wasike ngalore atur watu atus sing gunungan wayang. ngajenge boningan enten no Gunung Bucu napa nggih? Lah kene iku. Oh niku. Iki lah kados Pak. Nggih kados wayang. Lah kene kados dene lore nika gunung. Bagong. Gunung. Kulone nika Bongos. Wah, asmane Bongos. Bongos kulon. Mula Bongos malah kukuse bintang niku gunung iki terus sing Bongos. Terus gunung sik wetan jero ngalor niku
Angka Wijaya. Angka Wijaya. Jaya. Napa bapak ini napa anak ini omongan Semar itu. Angka Wijaya Janaka to. Nggih, Angka Jaya. Jadi pancen Gunung Wayang niku jenenge Gunung Wayang niki temu nalar. Nah niku umpama iki diarani Gunung Wayang. Sing arani nggih merga nek kelire wonten tandha buktine bocah sing urung pengaruhane kono ngerti kanan sing nyalawati wong gunung terus kemari Nggih. ngetan. Niki mangke ngetan gunung dhuwur sing Angka Wijaya niku ngetan jedang niki wonten gedungan ambil gunung ya mboten apik. Dan gunung ndek ono sawah jenenge Sawah niku. sawah. Sawah. Sawah niku ciut. Bukan dengan itu metuk Sing pedal koyone di bawah embung. nggih. Dia begitu niku. Niku sekitar niku sawah niku ini wonten kayu kinina. Ayo kinina. Godhonge wite enten niku. Woi, Nah, godhong ini tibane ning Kraton Solo. Kraton Solo. Jadi dekat kok itu asik kali londo tiang pitu niku yang begini apa nggih mung pitu ini mboten ngerti kok kali londo wong niku dipentake kowe ora sah gotong royong ning kayu iki opanono resik ana yotane ning kudu tak opani kowe ora kena gawean pemerintah dan mung sendika terus mangetan iku wau dugi gunung iku judulnya sing niku wau Janaka niku wau ya niku ana wong pitu niku wau sing tembunge wong pitu ning riyen niku kira-kira dari teko Senin wong tapi itu cikal bakale kan wonten ya sak isor cikal bakale itu wonten siji sing wonge sekti niku ya asli niku Asmane sing priye? Caiter Yaitir. nggih Caiter niku nek ora dahar nganggo uyah setahun ora mansego setahun ora turun jiran omah setahun ngono ya nggih damel pusaka jadi keris niku wilah upi jedhe iki dadi wilah keris Cinta seti. lantai niku posel candi Nggih. teman niku nggih Caiter niku sing Sing gambar. boten sing mulasara Sing Mulasara. dhewe ajeng mluku ngulon Nggih. Tegalan dhewe nek nggen lurung ngoten. Iki lurunge ning dalane. Iki kayak dikai iki. Orto niku ngulon guyu. Ngetan guyu dineng kemawon pun bareng ping pindho ping telu kok ngono wae. Iyangane guyu wong nyambut gawe pandang bilang dimare dipa. Masih berdekatan dengan Gunung Api Purbang Langgeran. Terdapat sebuah perkampungan yang hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Berjarak kurang lebih 2,8 km dari Gunung Api Purbang Langgeran yang apabila dilaju dengan kendaraan akan membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Namun jika ditempuh Apa wong pitu iki ora sembarang. nggih Terus ya sembarang ngono Mas. nggih Niku sesembahan panjenengan saya mboten monggo wong siji loro.
Kabeh ngumpul itu padanya dadi sumbane Pak Gagat, pirang-pirang gagat ini. Bersama keindahan untuk selamanya. Kampung ini diberi nama Kampung Pitu karena adanya mitos atau cerita yang beredar mengenai perkampungan yang hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Dahulu kala saat puncak belum dihuni, ada seorang abdi dalam keraton Yogyakarta menemukan sebuah pohon Kinah Gading Wulung. Di dalam pohon tersebut terdapat pusaka yang konon memiliki kekuatan besar. Abdi dalam tersebut memberikan perintah kepada siapa saja yang bisa merawat dan menjaga benda pusaka yang terdapat di pohon Kinah Gading Wulung. Jika ada yang bisa menjaga, akan diberikan lahan untuk keturunannya. Singkatnya, hanya satu warga bernama Eyang Iro Kiromo yang mampu menjalankan perintah dari abdi dalam tersebut. Hingga saat ini, yang bertahan di Kampung Pitu masih merupakan keturunan asli dari Eyang Iro Kiromo yang sudah mencapai generasi kelima. Sampai saat ini, kepercayaan mengapa Kampung Pitu hanya bisa dihuni oleh 7 kepala keluarga masih bertahan dan dipegang erat oleh penduduk Kampung Pitu. Selain mereka, tidak ada lagi penduduk baru dari luar daerah yang tinggal di Kampung Pitu, dan apabila ada penduduk Kampung Pitu yang menikah maka harus segera keluar dari daerah Kampung Pitu. Konon, jika kita memaksa atau nekat untuk memilih menetap di Kampung Pitu, maka keluarga tersebut akan mendapatkan kejadian gaib seperti sakit yang datang tiba-tiba hingga ada yang sampai meninggal dunia. Tidak hanya itu, penduduk di Kampung Pitu juga masih memegang teguh tradisi seperti ritual dalam membangun rumah dan masih melestarikan tradisi dan upah. Penduduk Kampung Pitu percaya jika menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit merupakan sebuah pantangan, sebab di samping Kampung Pitu terdapat Gunung Api Purbang atau dulunya disebut Gunung Wayang, sehingga penduduk memiliki kepercayaan untuk tidak menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit.
Toko goyangan itu nak lare tak menika nak jarang pun sumber wahyu. Sumber wahyu. Ya kalau cilik setan itu sumber wahyu. Hubungannya kampung itu kali Telaga Guyangan itu napa? Napa enten hubungannya napa mboten? Toko goyangan itu jadi itu mesane sampun kali ini kena ini itu bener jenenge toko goyangan ini. Riyen niku Toko pelanggaran. Telaga Pelanggeran. Ketika ini ketua sini toko pelanggaran. Telaga Pelanggeran. Nah, Sendang itu Sendang Wahyu. Oh, Sendang Wahyu. Pada kali buat bidadari. Sebenarnya toko goyangan itu lah jalannya wong meko-meko sama dia lah kondang. Tiap dua jalan lah yang lagi. Aslinya asal isep jalan kondangnya. Itu lah sebenarnya buat bidadari jalan jalan kondangnya sok makul itu. Nah ini pun digoyang sebelumnya kan Rogon itu duki terbah, duki ilaka pun ditak mati malah yang lagi buat mandi untuk Rogon goyang, Rogon pelanggaran ini aku gawat lewat-lewat dari kerajaan nah orang mereka menadus nambah hidup dari menadus itu kayak jalan rumah tahu berarti mereka toyornya sampai mereka Pak? Iya. Oh, toyornya sampai Ini kan lokalnya, saking burburan saya cerdas, saking pokoknya gitu. Di daerah Kampung Pitu terdapat juga sebuah telaga yang dinamakan Telaga Guyangan. Dinamakan Telaga Guyangan karena telaga itu dipercaya dijadikan tempat untuk memandikan kuda bersayap atau disebut juga Jaran Sembrani, kuda tunggangan para abdi dalam keraton dan Sri Sultan. Di salah satu titik di dekat bebatuan telaga diyakini terdapat sisa tapak kaki dari Jaran Sembrani. Tapak kaki Jaran Sembrani itu diyakini masih dapat kita lihat, namun teng Kampung Pitu niku kan enten larangane mboten. Maksudnya larangane tinggi enten ben. Larangan apa? Larangan misalnya enten tiyang sing ajeng mlebet Kampung Pitu napa ajeng netep ten Kampung Pitu ngoten wonten larangane napa mboten? Mboten pokoknya ngomongnya saking dukung sih. Dadosé nek misale mengke ajeng netep ten Kampung Pitu ngoten Kedah ngomongnya. kedah nemone riye? Iya. Nah ini Jumlah keluarga sing ten Kampung Pitu niki nek punjul saking pitu niku enten kaitan kalih gaib-gaibe ngoten mboten? saya bukan kenal itu kakaknya kok. Kakane. Nek Nah, pokoknya buat pindah tanah itu bukan apa. Nyemplung lagi ini semua tinduk atau tangkai. nek umpami punjul saking pitung kakak ngoten Bukan kenal. mboten kenging. Bukan. Gua Gua ini pelaksana ya, tapi lupa sama dia. Ngobrol itu dia pun jawab kan ada itu. Uang tak dulu ini kayak rumah ini uangnya sebelah anak. Saya lalu udah bersama anak buatan dia sopan bernopo. Jadi apa lewat saya uang adanya uang udah bersama. Ini kalau ada papan, jadi itu ya saya uang. Tapi mau belinya. Gua tak tahu itu. Jadi boleh manggon kok. Oh, putih mangga. Saya gawe kampung yang dari mana tadi ke yang ada di nasional papat rampung. Ya dapat dulu. Kau apa daya jadi tinggal itu pun. Ini mah kawin kita. Lagi ini kalau jenis sopan. Jadi sopannya pun. Nah, ada kelas dulu salam itu, pokoknya malu tangkal kayak hidup, gitu. Nah, ketena, bahannya udah kesel. Orang dewasa kok udah kesel. Malah mereka juga mah orang ini, masyarakat main negara, kesegelannya negara. Tak berat kan itu. Berat. Namun juga masyarakat kan
Monggo ketok. Juga negara kayak Di daerah Kampung Pitu terdapat juga sebuah telaga yang dinamakan Telaga Guyangan. Dinamakan Telaga Guyangan karena telaga itu dipercaya dijadikan tempat untuk memandikan kuda bersayap atau disebut juga Jalan Sembrani, kuda tunggangan para abdi dalam keraton dan Sri Sultan. Di salah satu titik di dekat bebatuan telaga diyakini terdapat sisa tapak kaki dari Jalan Sembrani. Tapak kaki Jalan Sembrani itu diyakini masih dapat kita lihat, namun tapak itu kini sekitarnya dibatasi dengan rantai besi. Selain itu, konon di sekitar Telaga Guyangan terdapat pusaka sakti yang memiliki kekuatan yang besar. Bahkan Keraton Yogyakarta memberikan perintah melalui abdi dalamnya untuk merawat dan menjaga pusaka sakti tersebut. Hanya satu warga yang mampu menjalankan perintah dari keraton. Warga tersebut bernama Eyang Iro Kiromo. Hingga sampai sekarang yang masih bisa bertahan di Kampung Pitu hanyalah keturunan asli Eyang Iro Kiromo yang sudah mencapai generasi kelima. Terus barek umpami punjul saking pitung kakang itu punjulan niku saged sedo napa sakit-sakitan. nah boten lunga sedo. Nek mboten lunga sedo. Di balik cerita sejarah dan mitos Gunung Aping Langgeran dan Kampung Pitu terdapat pemandangan yang sangat indah. Jangan lupa saksikan Lintas Sejarah hanya di TV kesayangan Anda. Terima kasih. Saya pamit undur diri.